Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan wabah COVID-19 seperti ini, kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan daya girah untuk belajar menimba ilmu-ilmu agama. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Azharuddin Latif yang masih semangat memberikan kami materi-materi terkait dengan perkuliahan online melalui Zoom. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak sekali lagi, dan juga mohon maaf atas keterlambatan dari kelompok kami mengirim video, karena ada beberapa materi yang kami review ulang terkait dengan pemahaman yang ada kaitannya dengan presentasi ini, sehingga nanti ketika menjelaskan itu tidak gagal paham. Jadi mohon maaf Pak, karena sebelumnya saya juga membuka video-video yang sudah Bapak berikan pada pekan-pekan yang lalu itu secara berulang-ulang. Teman-teman semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 1, teman-teman saya atas nama Ismi Purwanti, Abu Haris, dan Abdul Latif, dan saya sendiri Reksi Wansa, insyaallah nanti akan mempresentasikan hasil identifikasi kami terkait dengan fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan tentang paham keagamaan dan akidah. Langsung saja, yang pertama itu adalah sifat fatwa. Terkait dengan sifat fatwa yang sudah dijelaskan pada pekan yang lalu oleh Bapak dosen, yaitu ada yang disebut dengan responsif, yaitu Majelis Ulama Indonesia merespon terkait dengan masalah-masalah yang ada di Indonesia, yang mana masalah tersebut dinilai akan memberikan dampak masalah kepada masyarakat, sehingga Majelis Ulama Indonesia berkewajiban untuk memberikan fatwa kepada masyarakat terkait dengan masalah tersebut. Baik masalah tersebut itu diajukan oleh seorang mustafti ataupun tidak, maka Majelis Ulama Indonesia merespon terkait dengan masalah tersebut. Ya, ada disebut dengan responsif yang sudah kami identifikasi. Itu ada masalah tentang jamaah, khalifah, dan baiat, yaitu jamaah ada sebuah perkumpulan, khalifah, kemudian baiat mereka. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang malaikat Jibril mendampingi manusia, kemudian aliran Ahmadiyah, yang mana fatwa-fatwa ini termasuk ke dalam kategori sifat yang responsif. Kita tahu bahwasanya kasus ini yaitu Lia Edan yang mengaku sebagai malaikat Jibril, aliran Ahmadiyah yang mengaku sebagai orang Islam, tapi mereka berkeyakinan bahwasanya setelah Nabi Muhammad itu ada nabi lagi, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Maka ini meresahkan masyarakat. Maka Majelis Ulama Indonesia merespon masalah tersebut dengan mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah yang bersangkutan. Kemudian yaitu yang sifatnya proaktif itu adalah Islam Jamaah, kemudian Ahmadiyah Qadiyah, fatwa yang berkaitan tentang perkawinan campuran, fatwa tentang faham Syiah, kemudian fatwa tentang aliran yang menolak sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Kemudian itu fatwa nomor 12 terkait dengan pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Kemudian fatwa nomor 13 yaitu tentang aliran Ahmadiyah,
kemudian terorisme dan Darul Arqam. Adapun fatwa yang sifatnya antisipatif, yaitu antisipasi, itu fatwa nomor 4, itu tentang pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil, kemudian perdukunan, tekanan, dan peramalan. Nah, antisipasi terkait dengan masalah ini akan merusak nilai-nilai keagamaan. Kemudian yang selanjutnya adalah fatwa masalah yang sudah jelas ataukah masalah tersebut sudah dibahas oleh fuqaha terdahulu. Maka dalam hal ini adapun fatwa yang sudah dibahas oleh fuqaha terdahulu atau mukhtalaf, itu fatwa nomor 1 yang berkaitan tadi tentang masalah jamaah, khalifah, dan baiat, kemudian Islam jamaah, Darul Arqam, kemudian aliran Ahmadiyah, yaitu fatwa nomor 8. Yang selanjutnya itu fatwa nomor 13. Sini fatwa nomor 13. Kemudian adapun fatwa yang belum dibahas, yaitu itu fatwa yang berkaitan tentang ini fatwa nomor 3, itu tentang Ahmadiyah dan Qadiriyah. Kemudian fatwa nomor 4, pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil. Fatwa nomor 5 itu perkawinan campuran, paham Syiah. Kemudian fatwa nomor 7 itu aliran tentang ini yang menolak sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian fatwa nomor 9 yaitu tentang Dewan Pimpinan MUI tentang malaikat Jibril mendampingi manusia. Kemudian itu fatwa nomor 10 terkait dengan terorisme. Fatwa nomor 11, kemudian fatwa nomor 11 tentang perdukunan dan peramalan. Kemudian itu fatwa nomor 12 itu tentang pluralisme, liberalisme, sekularisme agama. Kemudian aliran Al-Qadiriyah Al-Islamiyah, itu fatwa nomor 14, yang mana fatwa ini itu belum dibahas pada sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah identifikasi sifat fatwa MUI yang belum dibahas atau kolektif, ijtihad kolektif. Di sini adalah metode fatwa, yaitu ada yang pertama itu adalah metode bayani, yang mana metode ini adalah menjelaskan atau menafsirkan terkait dengan pemahaman para ulama terkait dengan dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Di antara 14 fatwa yang kami identifikasi, ada beberapa fatwa yang banyak menggunakan penafsiran dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antaranya adalah fatwa nomor 5 terkait dengan perkawinan campuran. Kemudian adalah fatwa nomor 6 terkait dengan paham Syiah. Fatwa nomor 7 terkait dengan aliran yang menolak sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian fatwa nomor 9 terkait dengan malaikat Jibril mendampingi manusia. Kemudian fatwa nomor 7 terkait dengan terorisme. Fatwa nomor 11 yang berkaitan dengan perdukunan dan peramalan. Kemudian fatwa nomor 12 terkait dengan tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Kemudian fatwa nomor 14 terkait dengan al-qiyadah dan al-qiyadah al-islamiyah. Jadi beberapa fatwa tersebut adalah menggunakan metode bayani, yang mana mengambil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, kemudian ditafsirkan terkait dengan hubungan masalah tersebut. Dan kedua adalah metode ta'lili, yang mana sesuai dengan namanya, metode ini adalah bercorak tentang penggalian suatu hukum yang bertumpu tentang ilah-ilah terkait dengan masalah yang ada di dalam nas Al-Quran. Contohnya adalah
qiyas dan istihsan. Kemudian yang selanjutnya adalah metode istilahi, yang mana metode ini bertumpu kepada penggalian hukum yang mengandung kemaslahatan, yang mana masuk ke dalam metode istislahi ini adalah yaitu fatwa nomor 3 tentang Ahmadiyah Qadiyah, kemudian fatwa nomor 4 tentang pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil. Kemudian identifikasi terkait dengan usaha. Yang pertama itu adalah bentuk fatwa, yang satu itu adalah usaha pencapaian titik temu di antara pendapat melalui metode al-jam'u wa tawfiq. Kemudian yang kedua adalah melalui tarjih dengan metode muqaranah perbandingan mazhab. Yang pertama itu adalah melalui metode al-jam'u wa tawfiq. Metode al-jam'u wa tawfiq yaitu yang mana di sini yaitu fatwa nomor 1 terkait dengan masalah jamaah, khalifah dan baiat. Kemudian fatwa nomor 2 terkait dengan Islam jamaah. Fatwa nomor 8 terkait dengan tentang Darul Arqam. Kemudian aliran Ahmadiyah itu fatwa nomor 13 itu aliran Ahmadiyah, yang mana melalui metode al-jam'u wa tawfiq di sini banyak dalil-dalil yang terjadi kontradiktif sehingga pemahaman pendapat para ulama banyak yang berbeda-beda. Maka untuk menentukan terkait dengan masalah ini, maka para ulama melakukan tarjih, yaitu mengambil pendapat yang paling kuat di antara beberapa pendapat-pendapat dari para kalangan ulama. Perlu kita ketahui, pendapat yang paling kuat itu tidak harus melihat satu titik saja. Itu contohnya terkait dengan penggunaan dalil, misalnya dalilnya itu adalah dalil yang paling sahih, tapi juga melihat terkait tentang kemaslahatannya di dalam masyarakat, kemudian relevan atau tidak dengan keadaan sekarang ini. Kemudian itu adalah yang kedua, melalui tarjih dengan metode muqaranah perbandingan mazhab. Di sini tidak ada. Tuh. Kemudian identifikasi metode fatwa MUI terkait dengan metode istislahi tadi yang sudah saya sebutkan, itu pertama istihsan, di sini kami tidak menemukan. Kemudian istishab, kemudian masalah mursalah, urf. Ya, yang kelima ini adalah zari'ah, yaitu menghilangkan kemudaratan. Nah, zari'ah di sini ada perihal terkait dengan fatwa nomor 3 Ahmadiyah Qadiyah, kemudian nomor 4 terkait dengan pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil. Itu. Nah, teman-teman sekalian, cukup sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.